Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan mengenai materi tentang tanaman herbal dan obat alami, P3K, pertolongan pertama, peraturan baris berbaris, dan lagu kepramukaan. Yang pertama, tanaman herbal dan obat alami. Tanaman obat adalah jenis tanaman yang memiliki fungsi dan berkhasiat sebagai obat dan dipergunakan untuk penyembuhan ataupun mencegah berbagai penyakit. Tumbuhan obat merupakan salah satu ramuan yang paling utama pada produk-produk obat herbal. Tanaman obat adalah bahan yang berasal dari tanaman yang masih sederhana, murni, dan belum diolah. Yang kedua, yaitu manfaat tanaman herbal dan obat alami. Ada beberapa manfaat tumbuhan herbal seperti yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, memperbaiki status gizi komunitas. Yang ketiga, menghijaukan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan pendapatan komunitas. Dan yang kelima, yaitu untuk sebagai pembudidayaan. Berikut merupakan contoh tanaman herbal terdiri atas kumis kucing, cimplukan, lidah buaya, daun centella asiatica, jahe, kunyit, daun serai, jeruk nipis, dan berbagai lainnya. Materi yang kedua yaitu mengenai P3K atau pertolongan pertama. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau disebut dengan P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Tujuan P3K adalah yang pertama, mencegah agar cedera yang ditimbulkan tidak lebih parah. Yang kedua, menghentikan peradangan. Yang ketiga, menjaga fungsi saluran pernafasan. Yang keempat, mencegah infeksi. Yang kelima, mengurangi rasa sakit. Dan yang keenam, mencegah nyeri. Isi kotak P3K selama bepergian. Isi dari P3K terdiri dari yang pertama, kain kasa steril, cairan atau gel antiseptik, sarung tangan latex, peniti, termometer, pinset, gunting, plaster luka, dan obat-obat pribadi yang sedang dikonsumsi, seperti obat mah, diare, dan alergi. Dan juga catatan yang berisi nomor-nomor penting, kantong plastik bening, dan juga masker kantong untuk RJP atau nafas buatan. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan P3K. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu 1. Penolong mengamankan diri sendiri, yaitu memastikan penolong telah aman dari bahaya. Yang kedua, amankan korban, yaitu evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Yang keempat, usahakan menghubungkan tim medis. Yang kelima, akan melakukan tindakan P3K. Berikutnya yaitu mengenai prinsip dasar P3K. Yang pertama, mengetahui arti, tujuan, dan praktek dari P3K. Yang kedua, mampu menggunakan alat-alat P3K. Yang ketiga, kreatif mencari solusi peralatan pengganti. Yang keempat, pastikan Anda bukan menjadi korban. Yang kelima, pakailah metode atau cara pertolongan yang cepat, mudah, dan efisien. Yang keenam, biasakan membuat catatan tentang usaha-usaha pertolongan yang telah Anda lakukan. Urutan P3K pada korban. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya, yaitu menaruhkan korban pada tempat yang aman. Yang ketiga, perhatikan pernapasan dan denyut jantung korban. Yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock apabila terjadi pada si korban.
Yang kelima, jika terjadi pendarahan, maka menggunakan sapu tangan atau kain yang bersih dan tekankan tempat pendarahan dengan kuat. Kemudian, ikat sapu tangan dengan dasi atau baju atau ikat pinggang atau apapun agar sapu tangan tadi menekan luka-luka itu. Yang keenam, pindahkan korban dengan hati-hati dan tidak tergesa-gesa agar korban tidak boleh mengalami trauma yang lebih dalam. Yang ketujuh, segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikutnya, kesalahan yang sering terjadi pada tindakan P3K. Yang pertama, menoreh bekas luka gigitan hewan yang berbisa. Yang kedua, mengoles mentega pada luka bakar. Dan yang ketiga, menghentikan peredaran dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. Yang keempat, memberikan terapi panas pada kondisi keseleo, otot tegang, atau patah tulang. Yang kelima, memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain. Yang keenam, mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata. Yang ketujuh, menggunakan air panas untuk menolong mereka yang saat kedinginan atau tubuhnya mulai membeku. Dan kedelapan, menggosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam. Baris berbaris. Baris berbaris dalam gerakan pramuka merupakan suatu latihan fisik yang digunakan untuk menanamkan rasa disiplin. Kekompakan gerakan suatu regu atau kelompok berbaris sangat ditentukan oleh kedisiplinan dari masing-masing anggotanya. Baris berbaris adalah elemen dasar untuk menilai suatu kelompok, sebab baris berbaris mengajarkan kekompokan, kerapian, dan kebersamaan sebuah kelompok. Landasan hukum baris berbaris. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. 3. Keputusan Menteri P dan K Nomor 0461 U 1984. A. Maksud baris berbaris. Kegiatan baris berbaris secara umum adalah suatu latihan awal bela negara dan dapat membedakan hak dan kewajiban. Sikap bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan secara khusus, kegiatan baris berbaris adalah kegiatan yang dapat menanamkan disiplin, mempertebal rasa semangat kebangsaan, patriotisme dan kebersamaan sehingga tercipta tanggung jawab yang tinggi. B. Tujuan baris berbaris. Tujuan baris berbaris dalam buku Panduan Pramuka Siaga 2015 karya Agus S. Dani dan Budi Anwari. Tujuan baris berbaris dibagi menjadi 5, yaitu 1. Menumbuhkan sikap jasmani yang tegak dan tangkas, rasa disiplin serta tanggung jawab. 2. Menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, mengarahkan pertumbuhan tubuh agar sehat secara jasmani serta dapat menjalankan berbagai tugas pokok dengan sempurna. 3. Menumbuhkan rasa persatuan, yakni rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan yang terjalin diperlukan untuk menjalankan tugas. 4. Menumbuhkan rasa disiplin, artinya mengutamakan kepentingan tugas dibanding kepentingan sendiri. 5. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu berani untuk bertindak, mengambil resiko yang sifatnya menguntungkan tugas dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan atau menimbulkan resiko untuk dirinya. C. Manfaat baris berbaris. 1. Untuk melatih daya konsentrasi. 2. Sebagai media belajar tentang solidaritas tim. 3. Untuk belajar mendengar dan bersikap patuh. 4. Untuk belajar diam dan mengatur emosi. D. Fungsi baris berbaris. 1. Untuk memudahkan pengawasan dan penertiban para anggota pramuka. 2. Untuk memudahkan pembagian jatah sehingga bisa terbagi secara merata. 3. Memudahkan perhitungan jumlah anggota. Lagu kepramukaan. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan di pramuka adalah bernyanyi bersama. Lagu-lagu ini bahkan sering terdengar di setiap kegiatan pramuka. Dalam kegiatan pramuka, enggak jarang para pembina mengajak peserta untuk bernyanyi bersama. Lagu-lagu seperti himne pramuka dan syukur menjadi lagu yang wajib dinyanyikan dalam kegiatan pramuka.
Lagu-lagu berikut barangkali sering kamu dengar saat Pramuka Millions. A. Himne Pramuka. Lagu Himne Pramuka diciptakan H. Muchtar. Ini selalu dinyanyikan untuk membuka kegiatan pramuka. Lagu itu berisi janji setia seorang anggota pramuka untuk memajukan Indonesia. B. Syukur. Lagu ini juga diciptakan H. Muchtar. Syukur juga menjadi lagu wajib yang dinyanyikan saat kegiatan pramuka. Lagu yang diperkenalkan pada Januari 1945 itu berisi pujian serta ungkapan syukur karena tanah air sebentar lagi akan merdeka. C. Selamat Datang Kakak. Sama seperti judulnya, Selamat Datang Kakak dinyanyikan untuk menyambut kakak pembina saat datang kegiatan pramuka. Tentu saja lagu ini menjadi salah satu lagu yang sering dinyanyikan saat pramuka.